Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan semangat pagi buat para Atomians yang hadir di ruangan ini dan juga teman-teman Atomians dimanapun teman-teman berada. Atomi Indonesia. Saya ngelihat ada 10.000 orang di sini. Yang ngejawab hanya 10 orang. Yuk bantu saya untuk berdiri yuk teman-teman yuk. Sebentar aja. Ketika saya meneriakan Atomi Indonesia, teman-teman katakan ayo bisa udah pada tahu lah ya. Tapi tolong imani bahwa dari bisnis Atomi ini kita bisa merealisasikan mimpi-mimpi kita. Setuju? Imani, jangan hanya berteriak. Atomi Indonesia! Bisa! Tepuk tangan buat teman-teman semua. Oke, silakan duduk. Oke, saya sengaja ditempatkan terakhir katanya untuk mengguncangkan panggung Atomi Indonesia. Oke, perkenalkan nama saya Anto Sutanto. Ya, saya member Atomi baru di bulan Februari ini saya bergerak ya. Saya tinggal di tetangganya Kelapa Gading di Rawangun tepatnya teman-teman. Oke, dan teman-teman Atomians tak kenal maka tak sayang. Saya mau cerita sedikit ya sebelum saya join di bisnis Atomi ini. Jadi berbekal 12 tahun saya menjadi seorang bangsawan, bangsanya karyawan ya. Di tahun 2012 itu adalah titik balik atau turning point dalam kehidupan saya. Kala itu saya alhamdulillah diberikan amanah oleh Allah menjadi seorang direktur keuangan di salah satu perusahaan shipping company di Bilangan Sudirman. Ya, kala itu juga saya didiagnosa, alhamdulillah ya, didiagnosa satu penyakit namanya herpes zoster. Apa itu herpes zoster teman-teman bisa searching sendiri ya. Nah, saya diharuskan untuk totalitas istirahat. Dan juga saya harus minum obat antivirus selama beberapa jam sekali, menyiksa sekali. Dan saya hanya bernafas dari satu hidung teman-teman. Kenapa bisa gitu silakan searching ya. Di saat bersamaan juga teman-teman, presiden direktur kala itu meminta saya untuk meeting dengan kantor pusat karena ini perusahaan milik Italia ya yang bermarkas di Amerika Serikat. Oke, teman-teman tahu ya perbedaan waktunya. Saya harus meeting jam 2 pagi loh teman-teman. Saya bilang, Pak, saya mukanya hitam loh Pak. Saya hanya bernafas dari satu hidung loh Pak. Anto, you can do it. Dia hanya bilang gitu doang. Karena dia berkebangsaan Jepang Amerika. Ya. Kemudian saya lakuin. Tapi setelah itu saya resign. Saya ngegaji diri saya sendiri karena saya masih bisa ngeluarin uang sampai dengan 100 juta. Kala itu saya bilang ke diri saya, enough is enough menjadi seorang bangsawan, bangsanya karyawan. So bagi teman-teman yang masih menjadi bangsawan, segeralah bertobat. Oke? Tepuk tangan buat teman-teman semua. Singkat cerita, saya meneruskan usaha ayah saya yang sampai per hari ini yang sudah dibentuk dari tahun 1970 di bidang keuangan. Ya, tapi ingat loh teman-teman ya, ingat. Ini yang saya rasakan paling tidak. Kalau misalkan kita bekerja untuk orang tua atau meneruskan usaha keluarga, kita nggak cari uang loh teman-teman. Kita balas budi, kita berbakti. Balas budi juga dunia dan sisinya itu nggak akan mampu membalas kebaikan orang tua. Betul apa betul teman-teman? Nah, kalau misalkan gajian tiba, Papi, Anto udah lakuin ini, Anto minta ya segini. Kebanyakan sih ayah saya cuma bilang, oh jadi kamu hitung-hitungan sama Papi. Kalau ayah saya udah ngomong gitu, hidup saya kelar, udah ya kan? Enggak boleh bantah nanti kalau enggak enggak berkah dan durhaka. Maka dari itu saya mencari
opportunity di tempat lain. Dan ayah saya juga tahu, yang penting karyawan gaji, masuk income, that's it. So saya cari, ada yang udah saya tinggalkan dan ada yang masih saya jalankan sampai per hari ini juga. Salah satunya saya sebagai tenaga pemasar di salah satu asuransi terbesar di negara ini. Ya, awalnya sih yes. Oke. Tapi kesininya, mohon maaf lahir batin, saya udah gak suka lagi dengan konsepnya. Bukan instrumennya ya, jangan salah. Saya masih yakin instrumen keuangan yang terbaik saat ini di muka bumi ini adalah asuransi. Tapi untuk bisnis yang manusiawi, saya ulangi ya, manusiawi, lebih masuk akal dalam menggapainya. Insya Allah membuat kita sehat dan bikin kita glowing. Di mana lagi kalau bukan di bisnis Atomi bersama Atomi Indonesia. Ayo bisa. Oke, saya diperkenalkan oleh Atomi oleh kolega saya. Ya, di perusahaan itu. Beliau juga hadir. Hari ini tepuk tangan dulu dong, ya kan? Nah, saya waktu itu ingat banget tanggalnya November, 30 November. Dan saya hanya berpikir gini, beliau ngomong ada 30 hari jaminan uang kembali. Saya bilang, oh ya, saya cuma gitu doang. Karena saya berpikir, ada gak sih satu perusahaan yang, oke, waktu habis. Lanjut tuh, diminta lanjut sebentar ya. Udah mau masuk atominya kok. Sampai mana tadi? Iya 30 November. Saya cuma berpikir, oh ya keren banget nih. Belum ada di Indonesia yang seperti ini. Ya kan? Saya sih belum tahu ya ada yang seperti Atomi Indonesia ini ada jaminan pengembalian uang kembali. Kemudian di bulan Desember. Di bulan Desember kebetulan saya juga seorang YouTuber teman-teman di channel Ceritanto. Saya mengundang 3 leader di grup besar kami. Nggak kerasa yang tadinya saya berpikir, wow lumayan nih buat konten untuk channel saya. Nggak kerasa saya malah di prospek sebenarnya. Butuh 3 orang untuk prospek saya. Dan saat itu juga saya merelakan KTP saya dan data diri saya untuk didaftarkan menjadi seorang member Atomi. Di bulan Januari saya searching sana sini, bertanya terutama ya soal kehalalan produk dan juga syariahnya bisnis konsep Atomi. Ya, karena saya kenal di perusahaan yang saya tadi sebutkan Dewan Syariahnya dari Majelis Ulama Indonesia, saya berdiskusi. Selain itu juga, saya juga kalau teman-teman seorang muslim saya sholat istikharah, saya hanya bertanya ke Allah, ya Allah, jika bisnis Atomi baik bagi hamba dunia akhirat, orang-orang sekitar hamba dan untuk kemaslahatan umat, tunjukkan jalannya, mudahkan. Akhirnya alhamdulillah ditunjukkan. Di tanggal 10 Februari saya mulai membentuk grup kecil saya yang sampai saat ini ada, namanya Grup Keluarga Atomian JUT. Dari 1 orang yang masuk, saat ini sudah hampir mencapai 200 orang. Dari yang mulai 1 orang order, kini sudah berkali-kali lipat orang order. Baik dari tim kanan saya maupun tim kiri saya. Dari yang tadinya saya berpikir, oh orang beli produk, kemudian ngabisin dulu, kemudian testimoni, kemudian saya ajarin rekrut, paling enggak saya pairing pertama di bulan Juni. Tapi enggak demikian loh teman-teman. Ingat ya, tadi saya bilang 10 Februari saya mulai full heart di bisnis ini, mulai merekrut di tanggal 10 Februari. Pairing pertama saya kurang dari 2 bulan, pada tanggal 28 Maret saya pairing pertama. Pairing kedua di saat 26 April kurang dari sebulan. Pairing ketiga saya 2 minggu di bulan ini, 2 minggu. 2 hari, itulah pairing ketiga saya. Dan saat ini di siklus ini doakan saya teman-teman bersama grup saya sedang mengajar Semi Sales Master. Tepuk tangan buat Atomi Indonesia. Kalau misalkan ada orang yang menantang saya bertanya,
Kok lo pede banget sih Tok? Lo baru member, lo baru kamu baru ngejalanin tanggal 10 Februari. Pede, emang harus pede. Teman-teman tahu orang yang mengatakan manusia akan menginjakkan kakinya di bulan, ditertawakan gak awalnya? Yes, dicemoohkan apalagi. Tapi apa itu terjadi? Saya dengan lantang mengatakan, ya itu terjadi. Dan itu sudah beberapa kali. Betul apa betul teman-teman? Dan kalau ada orang juga yang mengatakan ke saya, emang lo gak malu ya Tok? 31 Mei ini udah tinggal sebentar lagi. Kalau misalkan lo gak achieve, gimana? Saya satu ya jawabannya, saya bukan artis. Bukan artis teman-teman. Jadi gak peduli dengan netizen karena mereka gak biayai kehidupan saya. Malunya saya kalau datang ke toko atau showroom ya, ngelihat harga, maaf gak jadi, itu malunya saya. Oke, setuju gak teman-teman? Yes. Nah, saya hari ini didaulat untuk membawakan, cepet aja ya, membawakan ngos-ngosan saya saking semangatnya ya, karena saya excited dengan bisnis ini. Roda kehidupan. Saya sebenarnya life scenario saya ini ada sebelum saya masuk. Teman-teman boleh pakai ini, tapi saran saya pribadi, taruh di mana ketika kita buka mata ada mimpi kita. Karena saat otak kita di gelombang theta, itulah yang akan membawa terus dan terus. Jadi hati-hati ketika bangun tidur ya teman-teman ya, jangan ambil HP terus ngelihat, oh COVID segini, ada pembunuhan, itu akan terbawa di hari-hari kita. Jadi kalau bisa selain ditulis di sini, teman-teman juga tulis di mana ada gambarnya, ada mimpi-mimpi kita di depan ketika kita bangun tidur. Setuju? Oke, singkat aja ya. Saya mau di 31 Desember, dari tadi singkat mulu ya. 31 Desember ini saya akan wajib menjadi seorang Diamond Master. Dengan membawa 3 Sales Master di sebelah kanan saya dan 3 Sales Master di sebelah kiri saya. Di tim kiri saya. Saat ini sudah ada 6 dan 5 orang ya kanan kiri. Tapi saya mengambil error marginnya. Paling enggak 3 Sales Master dan 3 Sales Master kiri. Di siklus yang sama. Dan kedua, kalau ada orang, saya sih ngedengarnya orang untuk menjadi seorang Imperial Master butuh 10 tahun. Tapi ingat, saya Anto Sutanto, lihat di 7 tahun ke depan. Ingat ya, Anto Sutanto, Imperial Master di 7 tahun ke depan. Yakin ya teman-teman ya. Kemudian masih cukup waktunya. Oke. Kayaknya itu aja ya. Oh silakan, oke. Boleh di ini lagi? Apa? Oh sudah selesai. Oke, teman-teman, saya Anto Sutanto, penuh kekurangan, manusia yang penuh kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah, jadi mohon maaf jika ada perbuatan dan kata-kata yang kurang berkenan ya di hati teman-teman. Selalu bersyukur teman-teman. Tetap semangat dan semangat berkarya. Wabil taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go promosi dan mempromosikan setiap tahun Atomi Indonesia. Berdiri sekali lagi, yuk berdiri. Saya mau 2 kali ngomong Atomi Indonesia, satu kali teman-teman jawab. Contoh ya, Atomi Indonesia, kemudian teman-teman jawab Anto Sutanto Diamond Master 2022. Sekali lagi, bukan ini contoh. Tergantung dari mimpi teman-teman. Yang kedua, ketika saya ngomong Atomi Indonesia baru teriakan, ayo bisa, setuju? Atomi Indonesia. Anto Sutanto Diamond Master 2022. Atomi Indonesia. Thank you, see you at the top.